Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PN, beserta kawan-kawan sekalian, peserta pelatihan refreshment pelatih Provinsi tahun 2022. Saya akan membuat tutorial penggunaan LMS sebagai pelatih. LMS ini dapat kita buka di Mozilla maupun Chrome. Namun menurut informasi, untuk mempertahankan stabilitas sinyal karena kegiatan ini menggunakan Jitsi, sebaiknya dibuka di Mozilla. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini saya membuka melalui Mozilla dengan akun pkb.siagapendis.com. Baik, setelah kami buka, tampilan awalnya seperti ini. Ada dashboard, kelas, modul, chat, klaim aktivitas, helpdesk, dan menu utama. Untuk contoh hari ini seyogianya sudah menggunakan contoh dari Pedagogic 3 yang seharusnya, karena kami sesuai keahlian masing-masing adalah di Pedagogic 3. Namun sampai saat ini contoh yang tampil dari pusat masih modul Pedagogic 1. Oleh karena itu, ini hanya sebagai ilustrasi bahwa LMS langkah-langkahnya demikian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tampilan pertama dari dashboard adalah modul ada 1, kemudian kelasnya 1, kemudian hasil kegiatan diskusi dari beberapa kegiatan yang telah lalu, kemudian ada hasil tesnya yang melalui kuis. Hasil-hasil ini bisa kita lihat ke bawah. Kita juga bisa melihat durasi waktu yang telah kita gunakan. Karena di contoh ini belum digunakan, maka belum ada durasi waktu yang berjalan sampai saat ini. Untuk mengetahui nilai-nilai yang telah diperoleh oleh para peserta, jika ini sudah berjalan, maka akan tampil nama-nama peserta beserta nilai-nilai yang sudah diperoleh dari beberapa tahap dan rata-rata akhirnya dengan cara mengklik filter atau saring, fitur filter. Namun pada kesempatan sore hari ini, karena dari peserta belum mengerjakan dari contoh ini, maka ketika kita klik filter saling, rekapitulasinya belum muncul karena belum ada yang dikerjakan. Baik, ini adalah tampilan di dashboard sebagai tampilan paling awal dalam mengoperasikan LMS untuk pelatihan daring kita sebagai pelatih. Kemudian kita masuk ke kelas. Kita klik kelas, maka di sini akan tampil kelas kita, yaitu kelas, harusnya di sini nama kelas. Nama kelas itu seharusnya Pedagogic 3. Kemudian kompetensi yang tercantum di dalamnya juga Pedagogic 3. Jenjangnya seharusnya jenjang sekolah dasar atau SD. Kemudian modul itu SD sampai SMP SMA semua sama, yaitu harusnya juga Pedagogic 3. Kemudian dalam kelas ini juga dicantumkan tanggal mulai kegiatan sampai tanggal akhir kegiatan atau selesainya kegiatan. Dalam satu kelas ini kapasitas pesertanya adalah 40 orang. Jadi maksimal 40 orang. Namun yang sudah
cantum atau terdaftar di kelas ini sebagai contoh baru 4 orang. Nah, ini kita klik peserta, maka muncul ada 4 orang sebagai contoh saja ini. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4. Artinya di kelas kita sampai saat ini baru terdapat 4 peserta. Kemudian kita buka kontrak belajar. Kontrak belajar, kita klik di kontrak belajar, maka akan tampil kontrak belajar. Kita klik lagi update kontrak belajar. Nah, kontrak belajar sebenarnya sudah ada. Sudah ada kontrak belajar yang ditulis di sini. Namun jika dari beberapa kontrak belajar yang ada di sini, seperti contoh saja, kuatkan niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat waktu dalam mengikuti kegiatan tatap muka, daring atau vikon. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Mikrofon di mute selama mengikuti berlangsung, selama materi berlangsung, kecuali jika peserta dipersilahkan memberi komentar atau pertanyaan. Waktu sholat tiba, kita semua break dan sholat tepat waktu. Aktif selama melakukan kegiatan. Terima kasih dan seterusnya. Jika dari kontrak belajar ini dirasa kurang, bisa menambahkan kontrak belajar dengan cara tambah kontrak belajar. Kontrak belajar bisa berupa file yang ditambahkan, yang bisa di-browse atau diambil dari tempat yang telah kita sediakan berupa file PDF maksimal 500 KB. Setelah kita upload, baru kita tambahkan kontrak belajar. Oke, setelah itu kontrak belajar bisa kita lanjut ke tugas. Kita klik tugas. Nah, tugas bisa kita lihat di sini. Kelasnya harusnya pedagogi 3, modulnya SD, SMP, SMA pedagogi 3. Kemudian aksinya kita klik kelola. Kelola ini kita klik. Oke, ternyata di sini sudah ada beberapa tugas yang diinput sebelumnya, karena ini akun milik orang sebagai contoh. Jika akun ini akun baru milik kita, maka tugas-tugas ini belum ada. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tambah tugas. Kita bikin tugas. Caranya kita klik menu tambah tugas. Nah, muncul di sini tambah tugas. Kemudian untuk menambahkan tugas, kita pilih tema tugas. Temanya sudah ada, kita tinggal pilih. Misalnya mau pilih tema 1, tema 2, tema 9, tema 10 dan seterusnya, boleh. Kita pilih salah satu untuk tugas tambahan. Setelah kita klik salah satu pilihan tema ini, kemudian kita turun. Kita browse. Kita cari tugas yang akan kita masukkan ke dalam tugas tadi berupa file PDF maksimal ukuran 1 MB. Nah, kita masukkan, kemudian kita setelah masuk, kita beri batas waktu akhir. Batas akhir pengumpulan, tanggal berapa, jam berapa. Setelah kita kasih batas akhir, baru kita simpan tugas itu. Kita simpan. Maka akan menjadi muncul tugas yang baru. Oke, tugas yang baru. Itu untuk tugas. Kemudian setelah tugas itu terkumpul oleh peserta, setelah dikerjakan, maka tugas PN adalah memberi nilai atau menginput nilai. Maka kita klik di input nilai.
Setelah kita klik input nilai, nanti ada nomor, nama mahasiswa atau nama peserta, kemudian kita beri nilai. Kita beri nilai sesuai tugas yang diberikan, sesuai standarnya, standar minimal dan maksimalnya sesuai dengan ketepatan tugas yang diberikan atau diminta oleh PP. Setelah tugas itu dikerjakan, oh iya, sebelumnya tugas itu disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari pada saat itu, sehingga setiap hari kita butuh mengupload tugas yang baru untuk dikerjakan oleh peserta sesuai dengan materinya. Kalau materi diskusi, ya materi diskusi, materi vikon, materi tugas sesuai dengan materi yang dikembangkan atau dipelajari pada saat itu. Baik, kemudian kita lanjut ke diskusi pelatih. Ya. Nanti ada waktunya kita untuk membahas sesuatu melalui diskusi pelatih. Maksudnya, pelatih membuka ruang, memberi stimulan untuk didiskusikan oleh peserta. Nah, caranya adalah tambah diskusi. Ya, kita klik tambah diskusi. Kemudian di sini temanya kita ketik. Kemudian waktu mulainya kita tentukan, waktu selesainya kita tentukan. Kemudian filenya kita unggah. File berupa file PDF kita unggah. Kita pilih filenya yang mana yang akan dibahas sesuai judulnya, temanya tadi. Setelah diunggah, kemudian atau bisa juga kita berikan tautan URL-nya. Bisa dibuka di link YouTube. Nah, dibuka di link YouTube. Jadi materinya bisa kita upload atau link URL-nya yang kita siapkan di sini untuk membuka YouTube. Setelah itu baru kita simpan tugas itu. Kita klik simpan. Setelah diklik simpan, berarti kita sudah ada tugas baru yang akan dikerjakan oleh peserta pelatihan. Begitu selanjutnya, jika ada tugas baru di hari berikutnya, menyesuaikan tugasnya apa, bisa diskusi, bisa berupa video, bisa tanggapan dan lain-lain. Baik, kemudian setelah diskusi pelatih, kemudian ada fitur diskusi vikon. Nah, untuk diskusi vikon ini, pelatih menyediakan waktu atau dari pusat sudah ditentukan waktunya untuk mengikuti diskusi vikon. Kemudian kalau mau nambah materi atau mulai meet, kita coba tambah materi dulu ya. Nah, kalau menambah materinya apa, judulnya apa, pilih modulnya SD, SMP, SMA tentu sama saja. Kemudian pilih kelasnya, kelas apa sesuai kelas kita. Kemudian tanggalnya, jam mulainya berapa, jam selesainya berapa. Kemudian jenis fitur yang kita gunakan adalah Jitsi. Nah, simpan. Nanti akan tersimpan. Setelah muncul baru kita mulai. Nah, di sini ada mulai meet. Coba kita klik mulai meet ya. Kita klik mulai meet untuk video conference. Nah, ini untuk video conference. Nah, saya sudah muncul di sini, sudah muncul di layar sebagai hostnya. Kemudian peserta tinggal join. Pelatih contoh 2. Ini pelatih join. Misalnya ada yang join ya. Join, tinggal join, klik. Kalau mau mengetahui mau kamera ditutup, ini ditutup. Mau mute, mau di mute atau unmute di sini. Nah, bisa dilakukan. Itu untuk
join peserta ya. Nah, coba kita buka join meeting. Nah, ini tinggal nanti pesertanya berapa akan muncul kelihatan dari partisipan. Sekarang partisipannya belum ada karena hanya saya sendiri. Ya. Baik. Ini sebagai pelatih contoh. Kemudian untuk menilai ketika video conference, maka kita klik input nilai. Nah, di sini nanti akan ada nama, kemudian peserta, tanggal join. Nah, kita kasih nilai. Kalau ada catatan, diberi catatan khusus kalau ada catatan. Mungkin ya ada yang aktif sekali, ada yang aktif, atau ada yang kurang aktif. Tetapi semuanya mengikuti, atau ada catatan satu orang tidak mengikuti atas nama siapa dan seterusnya kalau dibutuhkan catatan. Ya, demikian video conference atau diskusi Vicon yang bisa kita laksanakan di LMS. Selanjutnya kita masuk ke tugas remedial. Tugas remedial ini diberikan jika ada peserta yang membutuhkan saja. Kalau tidak ada peserta yang membutuhkan, karena peserta semua tuntas, mengumpulkan tugas dalam durasi waktu yang masih dimungkinkan atau diberi peluang untuk perpanjangan waktu, sehingga tidak ada yang gagal mengerjakan tugas, tidak ada kegiatan yang tidak diikuti, maka tugas remedial tidak diperlukan. Tetapi memang kalau ada kendala, mungkin karena peserta sakit, ada bagian penting yang tidak bisa diikuti pada saat itu, maka tugas remedial bisa kita sediakan secara khusus untuk orang-orang tertentu dengan cara klik tambah tugas remedial ini. Modulnya, pilih kelasnya ya, modul 3 berarti kita kan pedagogi 3, kemudian kelasnya pedagogi 3 juga, tugas remedial, kemudian kontennya apa. Buat tugas remedial, misalnya suruh membuat apa dan apa, atau kerjakan tugas yang belum terselesaikan, yaitu ini misalnya. Kemudian diklik sini buat tambah tugas untuk peserta tertentu saja, karena remedial hanya untuk orang yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian untuk fitur materi tambahan dan review pretest ini jarang digunakan. Mengapa? Dari penjelasan bahwa materi tambahan ini hanya bisa di-download, tidak bisa dibuka di situ karena kemampuan daya tampungnya tidak memungkinkan untuk dibuka di situ. Hanya diberi tautan atau disuruh download saja. Kemudian review pretest ini jarang dilakukan karena sering juga tidak ada waktu untuk itu. Dan untuk pembelajaran biasanya nanti setelah belajar berlangsung di post-test sedikit banyak ada tambahan ilmu baru yang sudah didapat dari peserta, sehingga post-testnya insya Allah sudah bisa bagus. Itu dari fitur di dalam yang ada di dalam kelas. Kemudian kita juga bisa membuka melalui fitur modul. Modulnya apa? Ini kan keluar juga di sini. Melalui fitur modul juga bisa lihat modul, kalau mau lihat materinya apa. Kemudian untuk melihat modul, peserta harus melaksanakan pretest dulu. Jadi ketika belum melaksanakan pretest, peserta belum bisa lanjut membuka ke fitur-fitur yang lain. Jadi ketika sebagai peserta fitur modul dibuka untuk melakukan pretest. Tapi karena ini fiturnya fiturnya pelatih, karena ini untuk pelatih, akunnya pelatih, jadi tidak dimulai dengan pretest, tapi dimulai dengan kelas, dashboard dan kelas. Kemudian modul bisa diakses. Di dalam modul di situ juga boleh membuka seperti yang terbuka di kelas tadi, yaitu kontrak belajar, tugas, diskusi pelatih, diskusi Vicon, tugas remedial. Kemudian
ada fitur chat. Fitur chat ini adalah fitur yang digunakan untuk berkomunikasi hanya dua arah. Pelatih misalnya memilih peserta untuk berkomunikasi dengan contoh 1 misalnya. Kita klik peserta. Setelah klik peserta, klik nomor 1. Nah, nanti akan terjadi komunikasi antara pelatih dengan peserta nomor 1 yang tidak dilihat oleh peserta 2, 3, dan 4. Sebaliknya kalau komunikasi dengan contoh peserta nomor 4, maka peserta 1, 2, 3 tidak bisa melihat. Jadi chat ini bersifat pribadi antara pelatih dan peserta. Hanya dua arah saja. Itulah chat yang ada di dalam fitur ini. Selanjutnya kita buka fitur klaim aktivitas. Nah, klaim aktivitas ini kalau mau menambah aktivitas jika memang diperlukan, ada kegiatan misalnya sudah ada kegiatan terjadwal dengan baik, tapi dari peserta merasa perlu ada tambahan aktivitas. Nah, tambahan aktivitas ini bisa kita lakukan di luar jam yang telah ditentukan yang diatur oleh PN. PN bisa menyediakan waktu untuk kita melaksanakan aktivitas, misalnya membahas materi yang baru tentang kurikulum merdeka yang peserta sebetulnya di bagian pedagogi 3 itu untuk model-model, untuk perangkat pembelajaran itu kan bukan bagiannya. Tapi dirasa perlu untuk paham itu, makanya kita butuh waktu lain untuk mendiskusikan hal itu dengan teman-teman, maka bisa disediakan dengan tambahan aktivitas. Kemudian kita klik help desk atau meja bantuan. Bisa saja kita mengklik ini sudah ada contohnya. Pak Ferry Wahyudi, dosen, mau bertanya kepada PN, kepada PP. Misalnya ada peserta yang bertanya kepada PP misalnya ya. Nah, bisa melalui ini. Hanya saja untuk efisiensi waktu kadang-kadang tidak terlalu maksimal. Mengapa? Belum tentu PP atau PN itu segera bisa membuka helpdesk ini. Siapa yang perlu bantuan, apa yang ditanyakan, kadang-kadang tidak sempat segera diproses. Oleh karena itu helpdesk juga jarang digunakan. Bahkan yang sering kita gunakan sekarang ini adalah melalui komunikasi WA atau telepon, sehingga proses itu dirasa lebih cepat dan mudah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini untuk membuat tutorial pelaksanaan PP menggunakan LMS. Jika ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.